Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dosen Luar Biasa. Apa yang luar biasa? Saya juga nggak tahu karena saya cuma seorang dosen. Nah, oke, baiklah mahasiswa sekalian. Perkenalkan, nama saya Resti Laila Ulfa. Saya mengajar di mata kuliah yang saat ini Anda tonton adalah seni budaya dan prakarya yang terdapat pada materi perkuliahan dan terdapat pula pada materi pelajaran sekolah dasar. Nah, untuk materi kali ini yang saya akan bahas pada video kali ini adalah karakteristik anak usia SD. Nah, penting sekali bagi kalian mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan sekolah dasar ataupun pendidikan madrasah bahwa sebelum kita mengajar, kita harus tahu subjek atau objek yang kita akan didik itu karakternya seperti apa. Nah, mereka memiliki karakteristik seperti apa sih anak sekolah dasar gitu. Ada beberapa karakteristik anak usia sekolah dasar yang perlu diketahui oleh para guru agar lebih mengetahui keadaan peserta didiknya secara fisik maupun psikisnya. Nah, agar apa? Agar guru dapat mengolah bakat dan minat siswa, karena dalam mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya ini ditekankan bahwa guru diharapkan dapat meningkatkan bakat dan minat siswa, mengolah emosi dan sensitivitas siswa terhadap lingkungan. Oke. Di sini kita akan membahas melalui dari awalnya adalah perkembangan anak usia sekolah dasar. Di sini ada perkembangan fisiknya terlebih dahulu. Nah, untuk usia kelas 1 SD itu pada periode ini perkembangan anak SD kelas 1 itu sangatlah pesat ya. Nanti mereka kelas rendah kita sebutnya itu usia 6 itu kelas 1 sampai dengan nanti kelas 3 usia 8 tahun atau 9 tahun itu akan memiliki fisik yang cepat tumbuh, seperti tinggi badan yang atau berat badan yang mencolok. Mereka akan terlihat lebih cepat tinggi dan cepat besar. Nah, untuk usia 9 tahun tinggi berat badan laki-laki akan kurang lebih sama ya, jadi mereka akan setara antara perempuan dan laki-laki. Lalu pada kelas 4 rata-rata ya ada beberapa anak perempuan yang akan mulai mengalami pubertas ya, 4, 5, dan 6 itu mereka akan mengalami pubertas, namun tidak dengan anak laki-laki. Anak laki-laki akan mengalami pubertas itu 6 SD atau SMP bahkan ya. Oke, nah lalu kita akan bahas lagi perkembangan fisik lalu ke kognitif. Nah, ini yang terpenting ya. Dibanding kita membahas perkembangan fisiknya, kita akan lebih fokus terhadap perkembangan kognitif anak sekolah dasar ya. Di sini ada sensori motorik itu dari 0 sampai 2 tahun ya, baru lahir. Di sini bawaan bayi adalah mendorong dan mengeksplorasi dunia. Jadi bayi yang baru lahir cenderung akan lebih ini dunia gitu. Mereka akan lebih melihat kira seperti ini toh lingkungan gitu ya, saya hidup gitu. Lalu 2 sampai 7 tahun mereka akan belajar menggunakan dan mempresentasikan objek dengan gambar dan kata-kata. Maka dari itu anak usia dini biasanya mereka akan lebih tertarik dengan gambar. Nah, mereka akan lebih suka belajar dengan menggunakan media gambar, media warna, segala sesuatu yang mencolok gitu ya. Nah, tahap ini mereka lebih mementingkan hal-hal yang simbolis gitu ya. Jadi kalau kita belajar di PAUD itu akan lebih banyak menggunakan simbol-simbol untuk mengajarkan anak. Lalu ini tahapnya kita sebagai guru SD adalah operasional konkret. Nah, 7 sampai 11 tahun. Nah,
penggunaan logika yang memadai. Tahap ini telah memahami operasi logis dengan bantuan yang konkret. Nah, jadi anak sudah mulai berpikir logis gitu. Kenapa seperti ini? Kenapa hal ini terjadi seperti ini? Gitu. Mereka udah mulai, oh karena ada ini penyebabnya, makanya jadi seperti ini gitu. Atau saya terjatuh karena saya berlari-lari gitu. Lalu saya sakit karena terjatuh. Dia udah tahu tuh menalar seperti itu. Nah, itu lalu masuk ke operasional formal 12-15 tahun, kemampuan untuk berpikir secara abstrak. Nah, menalar secara logis dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Nah, di sini anak sudah mulai paham gitu segala sesuatu yang karya-karya yang maksudnya abstrak. Oh, ternyata bangunan seperti ini ya, rumah itu kenapa kerucut, ternyata seperti ini, apa alasannya gitu. Mereka udah bisa mencerna yang berat-berat gitu, musik-musik yang cenderung oh ini musiknya berat ya, keras ya. Mereka udah mulai bisa mengapresiasi di sini, udah bisa mengapresiasi karya seni yang mungkin mereka punya taste sendiri. Biasanya 12-15 tahun tuh anak-anak udah mulai punya taste sendiri terhadap seninya. Lalu secara psikososial seperti apa sih anak-anak ini? Nah, menurut J. Havighas bahwa setiap perkembangan individu harus sejalan dengan perkembangan aspek lain seperti antara aspek psikis dan aspek sosial. Nah, ini di aspek sosial. Menjelang masuk SD, anak akan mengembangkan keterampilan berpikir, bertindak, dan berpengaruh sosial yang kompleks. Lalu sampai pada masa ini, anak akan pada dasarnya egosentris. Nah, mereka kan egosentris nih karakternya, berpusat pada diri sendiri. Nah, jadi kita paham sekali ya, anak-anak SD ini mereka akan lebih memikirkan diri mereka sendiri. Jadi kita sebagai guru tidak bisa kadang memaksakan kamu harus seperti ini gitu. Tidak bisa, kita harus mengikuti pola anak-anak maunya belajar seperti apa sih gitu. Kita harus membuat media pembelajaran have fun, khususnya media pembelajaran seni nanti. Nah, kalau seni itu tidak menyenangkan, mereka akan berpikir, kenapa saya harus belajar seni? Fungsinya nanti untuk apa? Nah, anak-anak sekolah dasar akan sudah mulai belajar berpikir seperti itu. Daya konsentrasi anak tumbuh pada kelas SD menengah ke atas, maksudnya usia kelas-kelas 4, 5, 6. Nah, itu ya kita bilang menengah atas. Kelas bawah itu 1, 2, 3, lalu kelas atas itu adalah kelas 4, 5, 6. Nah, mereka dapat meluangkan lebih banyak waktu untuk tugas-tugas pilihan mereka. Nah, jadi mereka sudah bisa menunjukkan, oh ini loh minat saya lebih cenderung minat ke seni musik, saya lebih suka menggambar, saya lebih suka menari. Nah, mereka sudah bisa memberikan opini mereka tentang itu. Bagaimana kita sebagai guru yang mengajar seni budaya dan prakarya itu memilah gitu, apakah anak ini minatnya ke sini, anak ini minatnya ke sini. Nah, selama masa ini mereka juga mulai menilai diri mereka sendiri. Nah, di sini kita sebagai guru harus mencegah siswa untuk mereka insecure terhadap diri mereka sendiri. Karena saya temukan di lapangan banyak sekali anak-anak SD yang sudah mulai mereka insecure. Bu, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Padahal mereka punya kemampuan itu gitu. Misalnya suaranya bagus gitu, atau gambarnya bagus, tapi dia nggak pede gitu, dia insecure dengan apa yang dia miliki gitu. Dia ngerasa belum cukup nih, teman saya ada yang lebih hebat. Nah, kita sebagai guru bertanggung jawab atas itu. Enggak, nak, kamu bisa. Dengan cara apa? Kita harus menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan. Akhirnya dia tertarik. Nah, secara psikologi mereka tertarik. Oh gitu ya, Bu. Terus dikasih support yang positif. Kamu bisa, itu suara kamu bagus, itu gambar kamu bagus. Terus diberi suges seperti itu agar apa, anak tidak insecure terhadap dirinya sendiri. Nah, itu tugas kita sebagai guru sekolah dasar sebenarnya ya, lebih tepatnya.
Lalu pahamilah bahwa kebutuhan peserta didik. Nah, pahamilah bahwa kebutuhan peserta didik sekolah dasar ini adalah anak SD itu senang bermain. Dunia mereka bermain, karena paksa mereka untuk belajar tidak bisa. Yang mereka tahu adalah bermain. Nah, bagaimana kita membuat bermain sambil belajar? Lalu mereka senang bergerak. Jadi kalian harus bisa memahami bahwa anak SD itu mereka tidak bisa duduk diam tenang, tidak. Hanya 5 menit biasanya. 5 menit itu udah 10 menit apalagi itu udah sulit banget. Biasanya mereka akan gelisah kalau mereka tidak suka dengan sesuatu hal atau suatu materi pelajaran, bosan, boring, mereka akan terus bergerak atau mencari perhatian gitu. Jadi wajar jika anak-anak sekolah dasar itu biasanya lebih heboh dan annoying gitu biasanya. Tapi kita sebagai guru yang mengajar di sekolah dasar harus paham itu, bahwa itu adalah karakter dari anak sekolah dasar gitu, bahwa mereka ini menunjukkan sinyal-sinyal bahwa pelajaran ini kurang menarik nih gitu. Jadi kita harus putar otak untuk membuat media pembelajaran yang menarik. Nah, lalu mereka lebih senang bekerja kelompok. Nah, di sini nih, makanya anak-anak sekolah dasar itu lebih senang mereka itu melakukan tugas-tugas secara berkelompok. Bernyanyi, lebih suka, Bu, saya rame-rame ya Bu. Menari, berkelompok ya Bu. Atau membuat seni rupa, misalnya pahat patung atau membuat rumah adat dari kertas koran atau segala macamnya. Itu prakarya, mereka lebih suka berkelompok daripada mereka bikin individu, karena lebih rame gitu. Mereka lebih bisa sharing gitu. Walaupun sebenarnya agak susah kita sebagai guru mengkondisikan untuk bekerja kelompok ini, cuman mereka lebih senang seperti itu, bersosialisasi dengan teman-temannya, karena itu tadi bermain. Mereka berpikirnya, oh ini waktu aku untuk bermain, SPDP seni budaya prakarya ini untuk aku bermain gitu. Anak SD senang merasakan atau melakukan, memperagakan sesuatu secara langsung. Nah, inilah gunanya seni budaya dan prakarya. Mereka bisa mengeksplor diri mereka gitu. Media pembelajaran seni budaya dan prakarya ini gunanya di sini mereka bisa mengeksplor langsung dan terjun langsung bagaimana cara membuat prakarya, bagaimana cara bernyanyi yang benar, dan bagaimana cara menari yang benar. Nah, gitu. Walaupun sebenarnya mereka narinya juga tidak begitu luas, atau mereka senang gitu bergerak gitu. Oh, ternyata nari tortor seperti ini gitu. Oh, ternyata menggambar tuh seperti ini gitu. Oh, ternyata bermain pianika seperti ini. Nah, itu mereka senang sekali menggunakan alat atau sesuatu yang mereka belum ketahui gitu. Jadi memang benar-benar anak-anak SD itu masih fresh. Mereka masih ibaratnya kita ngertinya anak-anak SD itu kepo. Jadi di sini kita sebagai guru harus memanfaatkan keingintahuan siswa itu, jangan sampai mereka bosan dengan materi yang kita berikan. Oke, nah lanjut. Nah, setelah kalian dengar penjelasan saya tadi bahwa dapat ditarik garis besarnya bahwa karakter anak SD ini memang dunianya adalah dunia bermain. Mereka ingin tahunya tinggi dan mereka ingin selalu mencoba hal-hal yang baru dan bersosialisasi. Nah, baiklah, dan kita sebagai guru itu harus memahami bahwa anak kita itu pasti aktif. Nah, justru kita harus mencurigai jika ada anak sekolah dasar yang pasif, yang cenderung diam dan tidak kooperatif. Nah, jadi bagaimana sekarang tugasnya adalah bagaimana kita menyediakan media pembelajaran yang menyenangkan. Karena media pembelajaran seni itu harus dan wajib pasti menyenangkan. Nah, bagaimana sih ya tips and triknya membuat media pembelajaran yang menyenangkan? Baiklah, kalian bisa lanjut simak ke video selanjutnya.